Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari timnas Indonesia. Tak ada nama Martin Paes dalam daftar rapat CAS sampai bulan Oktober ini sudah membuktikan memang ada yang ingin Indonesia ini nggak melaju lebih jauh lagi ya. Sebab mereka tahu nih apa jadinya timnas Indonesia jika diisi oleh Martin Paes dan beberapa pemain sekelas Martin Paes. Hal ini pun mulai terbukti nih. Beberapa pihak yang menjadi lawan timnas Indonesia di round 3 ini mengatakan jika Indonesia ini tak diisi oleh para pemain diaspora, maka Indonesia ini bukan apa-apa. Seperti yang diucapkan sebagian pemain Cina yang bilang, jika saja Indonesia ini diisi pemain lokal, maka akan sangat mudah mengalahkan. Tapi kini mereka itu diisi oleh pemain Belanda. Sementara menurut pemain Bahrain, yang kami hadapi bukanlah Indonesia tapi Belanda. Jadi tim ini jika terus menambah pemain Belanda maka kami akan kesulitan. Artinya apa? Indonesia saat ini dipandang tuh karena pemain diasporanya lo ya. Kalau nggak ada pemain diasporanya maka Indonesia ini dianggap remeh. Maka wajar segala cara pun dilakukan agar Indonesia ini nggak bisa menambah pemain diaspora. Apalagi khususnya Martin Paes. Martin Paes ini bisa disengketakan karena masalah soal umur ya. Nah, dengan kenyataan Martin Paes ini nggak bisa ngebela Indonesia dalam waktu dekat ini. Kenapa ya Sintayong ini nggak coba memakai Sirus Margono? Apa sebenarnya yang kurang dari Sirus Margono ini menurut Sintayong ya? Padahal secara postur Sirus ini kan lebih tinggi loh dari Hernando. Secara kecepatan pun Sirus ini lebih cepat dibanding Hernando. Tapi kenapa ya Sintayong ini tuh kayaknya nggak tertarik sama Sirus? Oke, buat yang minta kami ngebahas soal apa sih Indonesian Sport and Entertainment Award yang digelar RCTI. Kalau para pemenangnya mungkin kalian udah ngeliat kali ya di TV kemarin ya. Cuma kita akan bahas dikit aja deh. Jadi, ISEA ini tuh sebenarnya sebuah ajang penghargaan untuk para atlet Indonesia. Bukan cuma sepak bola tapi seluruh cabang olahraga. Dan juga para artis tentunya. Ajang ini tuh diselenggarakan oleh RCTI bekerja sama dengan Kemenpora dan Farfi alias Persatuan Artis Film Indonesia. Nah, kami akan sebutkan beberapa nominasinya berikut ya. Yang pertama nominasi atlet pria terpopuler. Ini kan nominasinya ada Anthony Ginting dan Jojo dari bulu tangkis, ada Rifa Nurmalik dari voli serta Pratama Arhan, Asnawi dan Rizky Ridho dari sepak bola. Pemenangnya sendiri adalah Pratama Arhan. Yang kedua atlet wanita terpopuler, itu nominasinya ada Apriani Rahayu, Georgina Mariska Tunjung, dan juga Putri Kusumawardani dari bulu tangkis. Lalu ada Megawati Hangesti, Wilda Siti Nurfadila, dan Yola Juliana dari voli ya. Dan pemenangnya itu adalah Megawati. Yang ketiga atlet baru terpopuler, nominasinya itu ada Alwi Farhan dari bulu tangkis, Bilkis Pratista dari bulu tangkis juga ya. Juga ada Farhan Halim dari voli, serta ada Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, dan Rafael Struwik dari sepak bola. Dan pemenangnya adalah Nathan Choaon. Yang keempat, nominasi pelatih terpopuler. Itu ada Eko Wahyudi dari voli. Ada Harry Iman Pierngada dari bulu tangkis. Jeb Jiangji dari voli. Milos Pejic dari basket. Serta Indra Safri dan Sintayong dari sepak bola. Dan pemenangnya adalah Sintayong. Yang kelima, atlet legendaris terpopuler. Ada BP dari sepak bola, Chris John dari tinju, Richard Sambera dari renang, dan Susi Susanti, Taufik Hidayat, dan Yayu Basuki dari bulu tangkis. Pemenangnya adalah Chris John. Yang keenam adalah komentator terpopuler. Ini ada Valentino Simanjuntak, Fadli Flo, ada Hadi Ahai Gunawan, Ibnu Jamil, M. Kusnaini, dan Yuni Katia. Pemenangnya adalah Valentino Jebret. Yang ketujuh itu ada selebritis sport terpopuler. Ada Cing Abdel, Desta, Densu, Dion Wiyoko, Iko Uwais, dan Raffi Ahmad. Pemenangnya tentu saja adalah Raffi Ahmad. Yang kedelapan selebritis sport wanita terpopuler. Ada Andrea Dian, Anya Geraldine, Jennifer Bahdim, Luna Maya, Nagita Slavina, dan Nia Ramadhani. Pemenangnya adalah Luna Maya.
Yang kesembilan, turnamen sport terpopuler itu ada Asian Games 2022, SEA Games 2023, Piala Asia U23, BRI Liga 1, Indonesia Open, dan juga Thomas dan Uber Cup ya. Pemenangnya adalah Piala Asia U23. Yang ke-10, atlet baru terbaik nih, terbaik ya, bukan terpopuler. Terbaik itu ada Marcelino Ferdinand dari sepak bola. Yang ke-11, atlet pria terbaik itu ada Jonathan Christie dari bulu tangkis. Yang ke-12, atlet wanita terbaik itu dimenangkan oleh Destia Maderita dari Olimpik ya. Yang ke-14, pelatih terbaik se-Indonesia itu adalah Sintayong. Yang ke-14 ya, itu ada figur olahraga terbaik dimenangkan oleh Erick Thohir. Intinya dari 14 kategori di atas itu semuanya didominasi oleh sepak bola. Ini menunjukkan jika sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Jadi wajar ya kalau banyak pihak yang memang cari muka alias carmuk di sepak bola. Sebab ya inilah realitas sepak bola. Di Indonesia itu sepak bola paling diminati loh. Cuma tadi tuh kok nggak ada ya nominasi pengamat bola terbaik ya. Kalau ada, Toel menang tuh. Toel, jangankan pengamat terbaik, wong nominasi komentar terbaik aja nggak ada tuh. Oke, kita mampir ke welcome dulu ya. Yang pertama itu dari Arema. Arema ini meresmikan 3 pemain asing sekaligus nih. Yang pertama itu Thales Lira yang diambil dari PS Sleman ya, back asal Brazil. Yang kedua William Marsilio ya, gelandang asal Brazil dari Nasarlin di Liga Malta ya. Dan yang ketiga Choi Bo-kyung, gelandang asal Korea yang diambil dari Suwon FC. Nah, ketiganya ini dikontrak selama 1 musim oleh Arema. Yang kedua ada Bali United yang meresmikan Brandon Wilson, gelandang asal Botswana ya, berpaspor Australia, berusia 27 tahun. Yang musim lalu main di Liga Vietnam bersama klub Hanoi FC. Brandon ini pun sama, dikontrak selama 1 musim oleh Bali United. Yang ketiga ada PSS Sleman yang meresmikan Kapten Madura United Fahrudin Arianto. Pria berusia 33 tahun ini tuh dikontrak selama 1 musim juga oleh Super Elja. Selain itu, PSS Sleman pun meresmikan Paulus Sitanggang dari Rans. Nah, Paulo ini tuh dikontrak selama 1 musim oleh PSS Sleman. Yang keempat ada Malut United yang meresmikan striker asal Paraguay Diego Martinez berusia 28 tahun yang musim lalu main di Liga Paraguay bersama klub Calbarero. Meskipun profilnya ini di Liga Paraguay gak bagus-bagus amat sih, cuma 22 kali main ini cetak 4 gol aja. Nah, si Martinez ini pun sama, dikontrak cuma 1 musim aja sama Malut United. Yang kelima ada Persik Kediri memperkenalkan 2 pemain dari Persikabo, yakni Didik Wahyu dan juga Husna Al Malik. Sama ya, 2 pemain ini pun cuma dikontrak selama 1 musim aja sama Persik Kediri. Yang ketujuh ada Persis Solo yang meresmikan Ripal Wahyudi dari Persebaya. Ini pun udah pernah kami bikinkan ya prediksinya. Ripal ini dikontrak cukup panjang loh di Persis Solo, sekitar sampai 2026, tapi dengan opsi perpanjangan ataupun pelepasan juga. Dari Persib Bandung lakoni latihan perdana pada Selasa 2 Juli 2024 pagi. Di latihan perdana ini sejumlah pilar belum tampak hadir ya, termasuk 6 pemain asing Persib pun belum tampak hadir di latihan perdana ini. 3 pemain naturalisasi pun seperti Ezra, Klok, dan Victor pun nggak hadir ya di latihan ini. Yang hadir itu hanyalah para pemain lokal. Ditambah yang udah kembali dari pinjaman seperti Robi Darwis dan juga beberapa pemain dari akademi, salah satunya adalah Muhammad Gausirawi. Bahkan rencana adanya pemain baru yang akan diumumkan di latihan ini pun nampaknya cuma omongan belaka, sebab nggak ada satupun pemain baru dari Liga 1 yang ditampilkan. Ada pemain baru cuma dari akademi. Nah, kita akan tunggu apakah benar Dimas Derajat ini akan diumumkan seperti yang bilang yang kemarin-kemarin dan yang lain juga.
Dimas Derajat memang santer diisukan akan ke Persib. Bahkan katanya sih Dimas ini tinggal tunggu diumumin aja. Tapi kan kita tahu nih, Dimas ini kan seorang prajurit TNI nih. Sementara Persib pernah beberapa kali diisi oleh pemain-pemain prajurit mau TNI maupun Polri ya. Tapi nggak ada yang bertahan lama, kecuali mungkin Fred Butuan dan Erwin Ramdhani aja yang agak lama dari Persib ya. Nah sekarang kita lintip aja yuk dari 2014. Ada siapa aja sih pemain yang berprofesi sebagai prajurit yang pernah masuk ke Persib Bandung dan bagaimana kiprahnya? 2014, 2015, 2016 itu nggak ada satupun prajurit TNI maupun Polri di skuad Persib ya. 2017 akhir itu ada nama Muklis Hadining Saipullah yang baru aja mendaftar ke kepolisian. Cuma tampil 2 kali dan cetak 1 gol di Persib. Lalu 2018 masuklah Erwin Ramdhani nih, seorang TNI ya. Bahkan bertahan sampai 2023 dengan catatan 53 kali penampilan dan 5 gol. 2019 ada tambahan nih, yang Dika Bayangkara, yang ini seorang TNI juga. Cuma tampil 5 kali aja di Persib. Juga ada Fred Butuan nih, yang prajurit TNI juga, bertahan sampai 2023 dengan torehan 91 kali main dan 11 gol. Kemudian ada Benny Oktovianto yang juga anggota polisi nih, tapi nggak main sama sekali di liga bersama Persib. 2020 nggak ada ya, sebab masih bertahan Fred dan juga Dika dan Erwin Ramdhani. Nah 2021 tersisa Erwin dan Fred. 2022 ini ketambahan Reki Rahayu nih yang anggota TNI yang kemungkinan musim ini akan berakhir di Persib ya. 2023 ini ada ketambahan Putu Gede aja nih yang anggota polisi, cuma bertahan setengah musim aja. Lalu juga ada Kakang Rudianto yang tiba-tiba jadi polisi juga kan. Nah, intinya apa? Dari musim 2014 sampai 2023 kemarin, memang ya ada beberapa pemain yang berprofesi sebagai prajurit baik TNI maupun Polri. Pertanyaannya adalah apakah Dimas Derajat akan mampu menjadi satu-satunya pemain yang berprofesi sebagai prajurit yang mampu menghadirkan gelar bagi Persib Bandung? Dan akan berapa lama Dimas Derajat bertahan di Persib? Andai benar lo ya Dimas ini ke Persib. Oke lanjut ya, masih percaya kalian kalau Liga Indonesia ini liga profesional? Nah kita kasih contoh aja. Kan kemarin PT LIB bilang nih ada 10 klub yang nggak punya lisensi. Kan aturannya kalau klub nggak punya lisensi itu harusnya kan nggak boleh ikut kompetisi dong. Di liga manapun demikian dong. Tapi beda kalau Wakandama. Syarat lisensi itu cuma gimmick doang, nggak ada efeknya cuy. Sebab kenyataannya 10 tim yang nggak punya lisensi pun tetap ikutan kompetisi kok. LIB cuma ngasih sanksi pengurangan poin aja, itu pun ada peraturannya. Jadi untuk hal-hal seperti ini tuh ada yang namanya 3 kartu nih, kartu kuning, hijau, dan merah. Nah kartu hijau ini tuh diberikan pada klub yang lolos semua persyaratan seperti lisensi, pelatih yang sesuai regulasi, keuangan yang baik, nggak pernah melakukan melanggar financial fair play dan lain-lain ya. Ini kan nanti dapat kartu hijau. Nah yang dapat kartu hijau ini akan mendapatkan reward atau hadiah di akhir kompetisi. Lalu ada yang namanya kartu kuning. Nah kartu kuning ini tuh buat tim-tim yang nggak memenuhi salah satu syaratnya aja, seperti misalnya nggak punya lisensi klub, itu dapat kartu kuning ya nanti di akhir kompetisi. Ataupun pakai pelatih yang nggak sesuai regulasi, itu pun nanti juga kena kartu kuning di akhir kompetisi. Atau mungkin dia nunggak gaji pemain nih, itu pun nanti juga dapat kartu kuning di akhir kompetisi. Nah gimana kalau yang kena kartu kuning ini dikurangin poinnya 1? Contoh misalnya klub A nih kena teguran kartu kuning nih, jadi poinnya 40 jadi 39 gitu. Pokoknya kalau ada kesalahan 1 ya udah satu kartu kuning dikeluarkan oleh LIB, yang artinya poinnya dikurangin 1. Lalu kartu merah nih, kartu merah ini adalah sanksi terberat. Sanksi terberatnya apa? Jadi pengurangan 2 poin aja. Sanksi terberat kok cuma 2 poin. Nah pelanggarannya apa? Jadi yang kena kartu merah ini setiap klub itu punya lebih dari 2 pelanggaran, seperti nggak punya lisensi, terus juga pakai pelatih yang nggak sesuai regulasi, ataupun dia ini udahnya nggak punya lisensi terus nunggak gaji, ataupun udahnya nggak punya lisensi terus masalah financial fair play, ataupun udahnya nggak punya lisensi terus dia juga banyak melakukan pelanggaran lain. Nah itu nanti di akhir kompetisi dikurangin poinnya 2. Misalnya nih ada klub A nih kena pelanggaran kartu merah, misalnya dia nggak punya lisensi, ditambah dia pakai pelatih yang nggak punya lisensi juga ataupun nggak sesuai regulasi, itu kan double nih, berarti double juga pengurangan poinnya gitu.
Masih belum paham juga ya? Ya wajar lah, kami pun belum terlalu paham soalnya regulasi ini cuma ada di Indonesia sih. Ini kok regulasi yang mengada-ada buat kami ya. Kenapa mengada-ada? Karena ya kenapain juga pakai regulasi kartu merah, kartu kuning, kartu hijau. Ya kalau memang mereka melanggar regulasi ya udah coret aja dari liga itu kan. Tapi kan LIB nggak berakan berani menyoret klub-klub yang nggak punya lisensi lah, inilah itulah, karena ya kita tahu lah Liga Wakanda memang seperti ini, masih jauh dari kata profesional. Makanya kalau kata Erick Thohir ingin jadi liga nomor 1 di Asia atau ASEAN, ini buat kami masih mimpi. Kenapa mimpi? Ya nggak profesional pengelolaan liganya. Kalau mau profesional ya udah terapin seperti di liga-liga lain. Nggak punya lisensi, nggak boleh ikut liga, out. Terus melanggar regulasi, out. Udah beres. Itu kan udah jadi efek jerah buat klub-klub yang melanggar regulasi gitu aja. Ini ya mencela-mencela. Dari Timnas U16 harus gagal ke final usai dihantam oleh Australia. Ya kami pikir ya penyebabnya ya tentu saja adalah kurangnya jumlah pemain setelah raihan ini di kartu merah ya. Ini membuat kacau semua permainan Timnas Indonesia. Tapi walaupun demikian kami tetap mengapresiasi kinerja para Garuda Muda dengan ketinggalan atau kekurangan jumlah pemain masih bisa ngotot ya. Seandainya saja dari awal ini Timnas Indonesia ini dengan bermain dengan 11 pemain, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. Tetap semangat ya Garuda Muda, walaupun kalah tapi paling tidak kalianlah satu-satunya tim yang mampu mencetak 3 gol ke gawang Australia. Australia ini loh yang kelasnya di atas kalian loh, tapi kalian mampu cetak 3 gol yang belum pernah. Sebab di babak grup ini Australia ini sama sekali nggak kebobolan loh. Cuma Indonesia yang mampu ngebobol gawang Australia. Bahkan unggul lebih dulu malah. 3 gol lagi bersalang ke gawang Australia. Jadi tetap bangga ya pada kalian Garuda Muda. Buat kalian yang masih menghujat Timnas U16 ataupun Timnas lain ya, kalau kalian ngerasa orang Indonesia, keluar kalian dari Indonesia sekarang juga. Karena kalian nggak pantas ada Indonesia kalau kalian menghujat Timnas kalian, oke? Jadi buat siapapun nih yang komentar di video ini yang menghujat pemain Timnas ataupun Timnas Indonesia, silahkan hujat balik nih orang. Nih orang nggak pantas jadi orang Indonesia. Timnas U16 sendiri dipastikan akan bertemu dengan Vietnam di perebutan tempat ketiga ya. Dan ketemu lagi sama Besti. Cuma kalau buat kami pribadi, kalau ada yang mau dikritik sama Nova Arianto adalah Nova Arianto ini telat ganti pemain, khususnya Evandra ya. Evandra di laga ini benar-benar mati ya, hilang, benar-benar jauh dari perform. Kenapa Nova Arianto ini telat banget buat ngeganti pemain-pemain seperti Evandra, seperti Alberto, dan juga mungkin Nazril kali ya, dengan pemain-pemain yang bertipikal lebih kuat lagi. Dan juga kenapa Nova Arianto nggak memasukkan center back lain untuk menggantikan Raihan, karena ya Matt Baker ini bukanlah seorang center back ya, dia ini back kiri. Itulah yang jadi permasalahan.